Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas lagi untuk movement atau pergerakan dari gold. Setelah kemarin kita bahas kalau movement gold itu masih bearish ya teman-teman ya, dan finally ya today kita lihat gold itu sudah berada di area fresh support ya, di fresh support 4 hours yang memang kita sudah tandain dari beberapa hari lalu gitu. Nah, ini juga sudah saya tandain itu dari tanggal 25 April ya. Nah, ini 25 April ya, seperti ini movementnya. Ini masih di harga 3319 atau 3320 ya, begitu dia bentuk sebuah pattern ya. Di sini kalau kita lihat ada pattern, nah terus ada double top juga di sini ya, di time frame 1 hoursnya ini turun ya, dan ini memang target kita itu di 3241 dan 3211. Jadi kalau kalian ada lihat di YouTube updatean saya ya di beberapa hari kemarin juga saya ada ngomong secara konsisten ya kalau gold ini patternnya masih bearish ya teman-teman. Saya juga selalu infokan ke kalian. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini movement potensi masih turun dengan target di 3241 3211 untuk 29 April ya. Lalu ini juga ada nih ya teman-teman. Nah, ini 24 April ya. Nih masih terjadi penurunan ya selama ini masih, kalau kita lihat nih bearish LTF-nya. Saya udah info ya. Kemudian ini juga, nah ini ada penurunan lagi. Terus kemudian ini saya kasih outlook ya. Nah, ini juga LTF-nya bearish ya. Nah, kemudian ini juga di tanggal 30 April ya kemarin LTF bearish ya, terjadi penurunan, targetnya masih sama 3241 3211 ya. Nah, ini kalau kita lihat juga, nah ini saya update seperti ini teman-teman. Saya update semua centerline ya, kemudian updatean 1 Mei ya, ini LTF masih bearish juga teman-teman gitu. Nah, ini ada potensi barunya ya movement tuh seperti ini gitu. Ini juga movementnya itu didukung oleh data OI, jadi open interest data yang kita update di learning center itu ada penjelasannya seperti ini ya. Nah, terus ada biasnya untuk hari ini, untuk open interest data memang juga sebenarnya bukan hari ini aja sih, dari beberapa hari ini, kecuali kemarin balance ya untuk kemarin. Nah, untuk hari ini sampai beberapa hari ke belakang itu memang masih bearish ya teman-teman ya, itu juga udah saya kasihkan. Nah, ini mulai dari tanggal 28 April itu udah bearish. Kemudian ini yang hari Minggu kemarin ya. Nah, ini yang tanggal 25 April itu juga masih bearish saya katakan teman-teman gitu. Jadi memang untuk hari ini biasa juga masih bearish tuh, sampai ada di open 3000 berapa? 3200 ya. Itu 3200 untuk lowest point ya untuk hari ini ya, 3200. Kemudian sampai 3192 gitu. Dan terdekatnya untuk saat ini masih tertahan di 3220, 3225 ya, 3235. Oke, jadi congrats untuk kalian dapat ya teman-teman untuk dapat sell. Nah, ini the next target. Nah, berhubung kita sudah berada di area fresh support ya, fresh support 4 hours ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat memang masih ada penurunan ya, cuma dia akan terkoreksi sedikit dulu ya. Kalau misalkan in case dia nggak mau langsung breakout, dia akan sideways dulu di sini, akumulasi ya, dan berpotensi untuk nyentuh breakout PA ini ya teman-teman ya, sorry ya, potensi nyentuh breakout PA ini dulu ya, lalu dia lanjut turun lagi gitu. Tapi kalau in case skenario worst case nya adalah ketika seller benar-benar menguasai pasar ya, ini dia nggak akan retest, tapi dia akan akumulasi di sini, kemudian dia breakout ya, dengan target saat ini masih di 3200 sampai 3194 ya. Cuma kalau kita lihat secara PA, in case di bawah 3200 itu ada 3122 ya, sampai 3104 gitu. Cuma kalau kita lihat yang terdekat untuk saat ini itu minornya itu ada di sini. Nah, ini terdekat minornya ada di harga 3148 ya, 3148 sampai 3162 gitu. Ini untuk yang terdekatnya teman-teman gitu. Oke, jadi congrats sekali lagi untuk kalian yang dapat ya. Kemarin kita juga ada bahas nih ya, untuk yang update 30 April sampai 1 Mei ya, kita ada bahas mengenai pattern yang seperti ini ya. Nah, ini dia sekarang berada di 314
3241 teman-teman untuk patternnya gitu. Oke. Ya, jadi sekarang sih sebenarnya masih bearish movement ya, dan udah masuk ke dalam kategori koreksi weekly. Kalau kita lihat juga bearish movement ini cukup kuat teman-teman ya. Daily pun di sini dia masih mendominasi bearishnya, kemudian 1 hour saya juga masih mendominasi untuk bearishnya, sehingga dia masih ada potensi untuk breakout turun dulu ya. Kalau saya sih mau tunggu dulu, coba nanti saya akan tengok di 3.200 sampai 3187 untuk coba cari ada nggak kira-kira potensi untuk masuk buy di range harga bawah sini gitu. Paling untuk buy scalping only ya, ambil ya puji Tuhan kalau misalkan in cash dapat 70 sampai 100 pip atau bahkan 150 pip, puji Tuhan banget, nanti kita akan tag semua teman-teman gitu. Soalnya kita juga udah siap-siap juga nanti di learning center. Kalau misalkan dia turun ke 3.200-an itu kita mau ada rencana untuk scalping buy juga gitu ya. Let's see nanti bagaimana, soalnya oil ya, kalian lihat oil juga turun ya gitu. Oke, nah itu untuk outlook dari gold sendiri. Sedangkan kalau kita lihat datanya ya, data dari rangkaian NFT ya teman-teman ya, mulai dari JOLTS ya, kemudian ADP ya, ini kan Kamis berarti kan ini ada jobless claim ya. Nah ini kurang bagus juga sebenarnya datanya. Untuk JOLTS itu turun drastis, kemudian untuk ADP juga turun drastis, sehingga ditambah lagi data GDP yang memang turun drastis, sehingga kalau kita lihat di sini memang ini kita ngomong di luar XAU ya, kita ngomong news ya. Nah itu secara USD memang masih agak melemah gitu teman. Dan memang karena NFT ini kan potensial itu jelek buat USD ya untuk saat ini. Kalau kita lihat dari data yang ada, ini kemungkinan besar gold ini akan ada rebound ya, rebound antara di range harga ini ya nih. Nah itu kurang lebih di Jumat ya, Jumat kemungkinan besar dia akan rebound ke harga 3264 atau 3281 gitu. But let's see nanti datanya bagaimana. Soalnya ini kita ngomong berdasarkan dengan data yang ada saat ini teman-teman. Jadi saya nggak mau kayak mempredik tanpa alasan atau tanpa data gitu ya teman-teman, karena kan kita di sini kan analisa gitu ya, tetap berdasarkan dengan data ya. Kalau data bilangnya memang normalinya, kalau dia mengikuti data dan data NFT-nya jelek, gold itu ada potensi naik ya. Tapi kalau in case dia anomaly market ya, anomaly itu bisa dia turun lagi gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih pandangan saya mengenai NFT untuk minggu ini teman-teman gitu. Pokoknya dia range ya 3.200 3187 ya. Nah di range ini dia potensial untuk rebound pada saat NFT nanti gitu. Jadi ya sebenarnya make sense sih kalau dia mau turun sekarang ke area ini, terus hari ini dia sideways, besok dia sideways ya, sampai news dia baru boom naik gitu, di pump naik dulu untuk pada saat news NFT nanti ya. Bagaimana menurut kalian ya? Kalau memang kalian relate dengan pandangan saya ya, puji Tuhan ya. Tapi kalau misalkan nggak relate, bang kira-kira menurut gua tuh begini begini, boleh banget kalian share di kolom komentar ya teman-teman ya gitu. Oke, ini video memang apa ya, bukan ke arah technically only, tapi kita juga bahas secara keseluruhan mengenai news ya. Terus potensial movementnya bagaimana ya, terutama untuk NFT nanti teman-teman gitu. Oke, hari ini ada jobless claim ya, jobless claim S&P Global Manufacturing ya, terus ada ISM Manufacturing juga. Nah soalnya kenapa ya saya bilang gold ada potensi dia untuk rebound untuk sementara waktu ini, karena memang posisi harga ya ini kalau kita bandingkan dengan report fundamental dari US itu kurang bagus teman-teman gitu, sehingga ada harapan kita untuk dia bisa rebound lagi ya. Secara technical ya only pump only ya, nggak yang sampai bertahan gimana gitu ya, karena dia ada fase koreksi. Nah kalau misalkan in case dia rebound ya, itulah yang kita manfaatkan pada saat nanti gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. I really thank you untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe supaya saya lebih sering lagi nulis video-video pembahasannya seperti ini ke depannya. Oke, thank you dan see you on the next video update.